Jangan urusan-urusan kecil-kecil semuanya presiden, nanti seolah-olah nggak ada menterinya yang kerja. Agak aneh juga beliau dipilih jadi menteri investasi. Aneh ini, kenapa Pak Jokowi milih Pak Bahlil menteri investasi? Prabowo aja bingung kok bisa Bahlil jadi menteri disuruh Mulyono. Lo. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua sekalian? Baik-baik aja. Kembali lagi guys, kita masih ngomongin masalah kelangkaan LPG yang diakibatkan oleh Menteri Pak Bahlil. Bahlil ya, jangan diganti U. Jadinya Lilu. Nah, gimana nih Pak Bahlil? Jadi kelangkaan ini membuat masyarakat itu sangat berdampak ya. Bahkan banyak banget kasus-kasus yang terjadi sampai ada ibu-ibu yang meninggal dunia. Gara-gara apa? Gara-gara antri LPG 3 kilo. Let's Go baru, belum kering bibir Let's Go ngomong kemarin. Yang Let's Go nggak masalahin ya, itu bapak-bapak antri Let's Go nggak masalah. Cowok-cowok antri nggak masalah. Tapi kan kebanyakan yang masak kan ibu-ibu. Bapak-bapak kan kerja. Nah, emak-emak ini ngantri siang-siang sampai meninggal dunia. Nah, yang menanggung dosanya gara-gara LPG ini siapa? Nah, ini pertanyaan Let's Go ya. Siapa orang yang menanggung dosa karena meninggalnya ibu-ibu saat ngantri LPG? Wow. Karena ini kebijakan dari Pak Menteri yang mengakibatkan kelangkaan, berarti Pak Menteri yang menanggung dosanya, Pak. Nah, ini pertanyaan Let's Go. Jangan sampai Pak Menteri masuk ke dalam sinetron Azab Indosiar. Seperti sinetron ini, guys. Wah, ini guys. Nah. Oh, Pak, udah angkat tabung gasnya, ayo. Nah, tabung gasnya. Saat meninggal, jenazahnya dikerumunin tabung gas LPG 3 kilo loh, Pak. Nah. Nah, Pak Bahlil, Bapak sudah nonton sinetron ini? Jangan sampai ini terjadi nanti pada saat, wah udah lama nih, mungkin azab kuburan Bapak. Gimana nih Pak Bahlil? Ini baru pertama kali nih Let's Go ngelihat ada azab yang relevan banget sama kondisi ekonomi rakyat. Makin mahal, makin langka, dan akhirnya muncul di sinetron azab. Azab orang meninggal, kuburannya sempit, kuburannya dipenuhi belatung. Ini kuburannya dipenuhi gas LPG 3 kg. Nah, bisa jadi nyata ini. Apa Bahlil? Tolong ditonton sinetron Indosiar yang sangat nyata ini. Masalahnya emak-emak pada ngamuk itu bukan di drama, bukan di sinetron Pak Bahlil, di realita. Jadi Pak Bahlil ini pesan-pesan, gas LPG itu untuk rakyat, bukan buat koleksi di alam bakar nanti Pak. Jangan sampai Pak, jangan sampai. Sinetron azab ini realita sekali ya. Bila waktu telah berlalu. Bau apa nih? Bau gas 3 kilo. Wanjir. Serem nih, serem guys. Bahkan kabar duka pun terjadi ya. Dimana emak-emak itu meninggal dunia waktu antri gas 3 kilo gitu. Kemarin perempuan berusia 62 tahun itu tutup usia. 62 tahun? Yoni diduga kelelahan usai berjalan mencari gas LPG 3 kg untuk kebutuhan warungnya. Berjalan? Gas nih, bawa tabung gas 2, masih kosong kan. Tapi gue disuruh pulang lagi, emang apa kok disuruh ngambil KTP. Dijemput lah sama mantunya, tapi sampai di rumah langsung pingsan. Ya guys, jadi emak-emak 62 tahun ya, mungkin udah nenek-nenek ya, itu harus berjalan. Rizky udah bilang kemarin berjalan itu, bawa 2 tabung gas kosong, belum lagi kalau ada isinya. Nah masalahnya dia sampai agen, itu dia nggak bawa KTP, disuruh pulang lagi ngambil KTP. Anjay. Emak-emak jam 11 malam itu ubun-ubun kepanasan guys. Itu darah naik semua ya, ke kepala kan gitu. Nah bisa jadi vertigo dan lain-lain, nggak kuat sampai meninggal dunia. Nah dosanya siapa yang nanggung nih Pak? Nah, dan bisa-bisanya Pak Bahlil ini mengatakan ini urusan kecil. Urusan kecil seperti ini, kayak ngantri dan juga kelangkaan ini, jangan dilaporin ke presiden. Dia mintanya jangan dilaporin ke presiden, guys. Jangan urusan-urusan kecil-kecil semuanya presiden, nanti seolah-olah nggak ada menterinya yang kerja. Nah, mending menteri nggak usah kerja kalau kayak gini. Kalau kerjaannya malah nyusahin rakyat, bikin rakyat meninggal dunia. Kemarin Pak Menteri bilang, kalau sekarang jaraknya dari 100 meter, ditambah biaya transportasinya. Saya jamin nggak ada langka, cuman persoalannya dari 100 meter, sekarang mungkin jauh lebih dari itu. Gas LPG nggak langka, kalau udah ada di agen.
Masalahnya ibu-ibu, mak-mak kalau lagi masak ikan, nah gasnya habis, ditinggal beli tabung gas ke pangkalan, balik-balik ikannya hidup lagi, Pak. Kelamaan ditinggal gitu. Bahaya banget nih, katanya urusan-urusan kecil jangan lapor presiden sampai meninggal dunia, apa yang urusan kecil, urusan dunia dan urusan akhirat ini, Pak. Bahkan di sini ada cuplikan juga Let's Go dapat, Pak Prabowo aja sampai heran nih, kenapa Pak Bahlil ini bisa jadi menteri gitu loh. Agak aneh juga beliau dipilih jadi menteri investasi. Biasanya menteri investasi, ya kan, itu lulusan universitas di Amerika. Iya kan? Harvard University. Kalau nggak Amerika, minimal Inggris lah. Aneh ini, kenapa Pak Jokowi milih Pak Bahlil Menteri Investasi? Apalagi beliau dari Papua kan? Biasanya itu jabatannya tuh Menteri Pembangunan Desa Tertinggal gitu. Nah, itu dia Pak Prabowo bilang aneh banget Pak Bahlil ini bisa jadi menteri gitu loh. Menteri investasi, biasanya menteri investasi itu lulusan luar negeri, Amerika, Harvard dan lain-lain. Dan ini mungkin di zaman Pak Jokowi ya, zaman Pak Jokowi mungkin Pak Bahlil ini jadi menteri juga investasi ya. Jadi dia bilang, saya heran sama Pak Jokowi kenapa Pak Bahlil ini jadi angkat menteri investasi. Nah pertanyaan kita, apakah Pak Bahlil ini titipan? Terus kita tanya nih ya, ini tanya nih Pak Presiden. Karena Pak Prabowo dia heran, kenapa Pak Bahlil ini jadi menteri investasi dipilih sama Pak Jokowi. Nah apakah di zaman Pak Prabowo sekarang beliau jadi menteri adalah titipan yang mulia Jokowi? Nah, ini Let's Go bertanya ya. Karena di sini Let's Go dapat, nah LPG 3 kg itu dilarang dijual di pengecer. Wakil Ketua DPR kalau nggak salah, kalau Let's Go nggak salah, correct me if I'm wrong, dia bilangnya ini bukan perintah presiden gitu. Jadi larangan 3 kg dijual di pengecer itu bukan perintah dari Pak Presiden. Berarti Pak Bahlil ini buat kebijakan tanpa ngomong ke presiden. Keren amat. Keren amat. Nah, Jai. Kalau Pak Bahlil lihat ini, nah segini ngantrinya Pak, di agen Pak. Nah, lihat Pak. Waduh, ini ngantri aja kabarnya orang-orang tuh butuh waktu 2 jam ya. Rata-rata itu 2 jam. Cuman mau masak doang, orang antrinya 2 jam. Bahkan kemarin Pak Bahlil itu ketemu warga ya, yang ngomel tentang kelangkaan LPG ini. Sampai kayaknya mau ditempeleng, guys. Mau ditempeleng pakai gas 3 kg. Ya, saya sekarang lagi masak, Pak. Saya tinggal demi gas. Iya. Yang di Bapak. Bukan masalah antri gasnya. Anak kami lapar, butuh makan, butuh kehidupan, Pak. Wah, senyum-senyum. Enggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Pemerintah kan harus mendengar langsung dari rakyat. Saya kenapa turun langsung supaya kita bisa mendengar. Wah, itu dia guys. Pemerintah memang harus dari rakyat gitu. Kalau kalian lihat ya, bapak-bapak ini ya udah megangin tabung gas nih yang kosong 3 kilo ya. Kok nggak diayunin aja? Takut diayunin. Kalau lihat tabung gas 3 kilonya dipegang sama bapak-bapak ini. Kemudian mungkin ada ajudan dari Pak Bahlil ya, itu meluk tabung gas 3 kilo. Kenapa? Takut diayun, pasti takut diayun gitu. Anak saya nih lapar, Pak. Kita nih butuh makan tuh. Takutnya. Nah, nggak takut diayun itu tabung gas 3 kilo Pak Bahlil. Anjir, ngeri sih gitu. Masalahnya solusi dari Pak Bahlil ini juga nggak ada gitu loh. Ditanya kalau untuk jadi sub ya, jadi sub pangkalan gitu, syaratnya apa? Pak Bahlil bilang nggak ada syaratnya gitu. Masalahnya yang bermain itu di agen juga, Pak. Kalau kemarin-kemarin Bapak ke agen, itu kan harganya Bapak bilang 12.000 ya. Let's Go kemarin baru ngobrolin sama teman kan gitu. Dia belinya di agen gitu. Di agen itu dia belinya 18.000 coy. Nah, jadi di agen pun ada oknum. Nah, jadi pengecer itu dari 18.000 pengecer itu dia naikin 5.000 jadi 23.000. Ya bener. Pak Bahlil bilang maksimal naik 5.000 sampai 6.000. Ya benar, pengecer itu jadi harga 23.000 karena di agennya, di resminya itu ada oknum yang bermain. Ada oknum ya yang bermain itu dari 12.000 dinaikin jadi 18.000. Nah, 18.000 ini dinaikin sama pengecer jadi 23.000. Nah, yang ambil untungnya 5.000 dan Let's Go yakin nggak sedikit sih pengecer yang naikinnya nggak sampai 5.000 ya, paling dia naikin 3.000 juga atau 2.000, jadinya 21.000 atau 22.000 gitu.
Karena Let's Go yang udah dianterin aja, Let's Go tuh tabung gas kan dianterin sama bapak-bapak. Itu Let's Go bayar 23.000. Nah, berarti kan jasa ngantarnya aja 3.000. Berarti dia ngambil di warung tuh 20.000. Jadi 20.000, warung ngambil di agen mungkin 17.000 atau 18.000, 3.000. Ya sedikit-sedikit yang memang oknum yang berdebah itu yang paling banyak dapat duitnya, Pak. Bapak tahu nggak sih? Bapak tahu, mau pura-pura nggak tahu sih? Paling ngantri atau nyari yang lebih murah, Bang? Orang kagak ada barangnya, kalau ada barangnya nggak ngantri saya. 22 juga 25 saya beli, nggak ada barangnya. Kalau bisa mah menterinya aja dicopot. Bilangin Prabowo bagaimana nih, anak gua lo. Waduh, keluh kesah Prabowo gitu, kayak temen SD ya. Mungkin umurnya sama gitu. Gimana nih anak buah lo gitu, menterinya aja dicopot. Anjay lah, bisa kayak gitu guys. Jadi untuk sekarang ini ya kita tunggu ya bagaimana kondisi Pak Bahlil ke depannya. Takut-takutnya ya itu seperti sinetron Azab Indosiar itu ya gitu. Sudah guys, gimana menurut kalian tentang kasus kali ini guys? Thank you banget nih buat Mbak Sari Widiasih 5980. Wah, udah lama kita nggak kontak ya Mbak Sari Widiasih. Apa kabar? Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya gitu. Kemarin Lesku cariin komennya nggak ada. Pas lagi ke Cina juga nggak ada komen ya Mbak Sari Widiasih. Ini tunggu-tunggu loh. Kalian mau request apa gitu. Nah, thank you banget ya Mbak Sari Widiasih. Dari Sultan Hongkong kita yang mulia Permaisuri Sri Wahyu 8161, Kanjeng Ratu Permaisuri Sri Wahyu 8161. Nah, tapi di sana di Hong Kong, Let's Go dapat cerita di Hong Kong itu dia nggak pakai tabung gas ya guys ya. Bener nggak Sri Wahyu 8161? Dia udah pakai langsung dari pemerintah pipa gitu kan. Nah, kalau di Hong Kong itu mahal nggak sih gasnya? Ada subsidi nggak untuk gas-gasnya? Tolong di komen ya. Let's Go pengen tahu nih gitu. Jadi guys, thank you banget yang udah nonton video ini. Kasih pendapat kalian bagaimana solusi, kalau kalian ada solusi gimana sih cara menanggulangin atau mencari titik tengah ini ya dari keinginan menteri yang pengen membasmi oknum, tapi masyarakat itu tetap nggak kehilangan bahan pokok gitu. Kalau menurut Let's Go, oknumnya soalnya di atas-atas guys, bukan di bawah-bawah. Di bawah-bawah tuh dikit banget. Kalau di oknum di atas disikat, di bawah itu juga pasti kesikat ya guys gitu. Ini kok kebalik ya, malah ya pengen oknum yang di bawah disikat dulu gitu, yang di atas nggak tersentuh gitu guys. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye.